kamu, musik aku dan kamu. Kamu. Kita jumpa lagi dengan Tanti Hudoro, Kakak Wina, dan saya Agung Irfan. Semangat. 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 Ya, jangan sampai lemas. Enggak, Tetap kita penuh energi. Di bulan Ramadan ini ada 17 Ramadan. Itu pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu. Oke. 17 Ramadan. Di Gua Hiro, waktu dia istilahnya dia pergi ke Gua Hiro, kemudian diberilah wahyu oleh malaikat Jibril. Itu pada 17 Ramadan. Itu ayatnya, pada saat itu kan Nabi belum bisa baca. Nabi itu buta huruf. Kemudian disuruh baca oleh itu Iqra. Oke. Iqra itu ya Itu awalnya. Surat Iqra itu ada yang di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 15. Isinya bagus dan ini selalu menjadi inspirasi saya kalau di surat Iqra itu. Kali ini sebabnya dia menjadi anak bahasa Indonesia. bukan itu. Iqra itu pemahaman saya itu bukan berarti belajar membaca dalam arti teks. Bukan hanya sekedar teks. Ada beberapa tafsir yang mengatakan bahwa Iqra itu juga adalah yang mendasari umat Islam harusnya adalah Iqra dulu, berpikir. Karena dalam proses membaca adalah proses berpikir. Jadi harus memiliki ilmu dulu, karena Allah itu sudah memberikan ilmu. Bacalah itu bukan cuma teksnya, tapi bacalah apa yang ada di sekitar kita. Mengertilah. Ya, apa yang sudah diberikan, baik yang sudah terang benderang maupun yang masih rahasia, masih tersembunyi. Itu Iqra. Makanya kalau kita patokannya pada Iqra, harusnya umat Islam harusnya berpendidikan tinggi, harusnya, karena dia harus belajar terus, harus berilmu terus, harus memiliki ilmu. Makanya pertama kali surat itu Iqra. Bukannya orang surat pertama itu harus sahadat, harus apa enggak, tapi Iqra dulu. Itu buat saya itulah landasannya. Gitu. Nah, kebetulan dari tafsir beberapa itu saya sudah bikin liriknya. Biar tepat. Alhamdulillah dia nggak butuh kertas. Tetap butuh kertas bekas. Ngomong bisa dibaca nggak tulisanmu? Ya bisa lah, nulisnya dengan hati-hati. Hati-hati tapi bagus nggak? Masalahnya cuma itu. Coba. Yang penting bisa dibaca. Coba lihat. Ya, ini Kakak Wina lagi sabar. Coba. Alhamdulillah. Kalau Kakak Wina sabar, ya udah biasa sabar. Yang penting yang di sebelahnya harus lebih sabar lagi. Iya nih, aku gawat deh, nggak bisa sabar. Minta maaf ya. Kamu nggak suka? Bilang. Jadi ini dibuat nih, yakin. Ya gokin tak pusakin tukang mesin. Enggak gitu, lagunya salah. Udah biarin, salah-salahin aja. Ini rambut aku kebuka lagi. Saya pinjam dong. Alat tulis menulis. Alat tulis menulis. Yang itu ini aja. Sambil pakai kaki kan jangan banget ya. Ya kamu tuh aneh. Tapi saya berbicara ini bukan Kamu berarti saya. ngomongin ya, aku Bukan mikir. berarti. Ya kadang aku juga ikut berpikir tau. Ngomong dulu. Apa? Kasihan dia nggak ada temennya ngomong. Biasanya kita ngomong dia nulis ya. Iyalah, sekali-sekali kan gitu. Saya lebih dulu lah. Karena udah tidak tertahankan lagi untuk menulis, jadi langsung tulis saja lah. Sebenarnya aku lagi ngertiin apa ini. Ini verse 1 nih. Verse 2 ya. Oke, terus masuk ke sini ref. Kasih aku musik boleh. Tapi masih ref. Oke. Karena mau ada ini dia punya banyak nih di bawah. Kita bikin kode aja. Cuman bicara atas nama yang murah, pencipta semesta, penguasa ilmu. Nah, habis ini ada ayat
ayat apa nih Surat Al-Alaq Al-Alaq ayat tentang 1 sampai Iqra 5. itu tadi. Boleh nggak Bapak yang membacakan? Bapak. Aduh. Kalau lagi ngomong begini Bapak, jangan sedih. Saya Kalau ya. tidak fasih membaca Al-Quran. Apalagi kita. Dulu. Cuma buat saya bukan intinya bukan di situ, tapi intinya bagaimana memahami surat itu kemudian mengamalkannya. Itu yang paling penting. Kalau ada yang kurang paham dari ini penjelasan, Enggak. Aku udah butuh penjelasan itunya, tapi minta tolong Iqra-nya dibacain ya. insya Allah saya bisa membacakan. Nggak mau cari contekan dulu. Saya contekan lah nanti biar bacanya benar. Ya udah, sekarang cari contekan tuh, cari contekan. Saya udah mulai bisa nih, udah mulai pengen banget bikin. Tunggu. Pak, ini berarti setelah kata-kata ini, aku bilang bacalahnya. Aku bisanya pakai bahasa Indonesia. Begitu dia bacalahnya ke Al-Alaq, Bapak baca ya. Jadi berarti listennya langsung. Iqra. Iqra. Oke, coba. Belum tahu juga lagunya. Saya. Ya udah nanti, pokoknya hafalin aja bahwa kan ini teks yang bikin lirik yang bikin Agung Irfan. Dia pasti ingat terakhirnya gimana, bacalah atas nama penguasa ilmu ya. Habis itu aku bilang lagi bacalah, terus silahkan dengan ayatnya. Dengan silahkannya begini ya. Enggak. Oh, enggak. Aku gini. Oke. Tungguin. Mau seberapa temponya nih lah? Lagi kan? Oke. Ya, segitu deh. Kasih dulu ya. Lagi jagonya nih, bikin intro cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Terbitan tenggelamnya matahari, rembulan benderang saat purnama, bicara yang menyimpan rahasia. Bacalah dengan pikiran dan hati kita. Bacalah, gunung-gunung menjulang ke langit, dalam samudra yang tak terhingga, lembaran ngarai luas terhampar. Bacalah dengan akal dan hati kita. Bacalah atas nama Allah setiap kata yang Ia berikan, yang terlihat dan tak terlihat, yang tertulis dan tak tertulis. Oh, bacalah atas nama Allah setiap kalam yang Ia berikan, yang nyata dan masih rahasia, yang terang dan tak sembunyi. Itu first ya. Bacalah atas
atas nama Sang Pemurah. Bacalah atas nama Pencipta semesta. Bacalah atas nama Penguasa ilmu. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana malam ya'lam. Gitu. Lagunya keren nih. Asik nih. Asik nih Pak. Terima kasih, kata-katanya bagus banget. Ya, mudah-mudahan kata-kata ini bisa, ya, setiap orang punya tafsir tersendiri kan terhadap sebuah ayat atau surat. Nah, ini tafsir saya, kemudian ditafsirkan ulang melalui lagu yang buat saya lagunya indah sekali. Tinggal bagaimana di aransemen yang lebih indah lagi. Tapi lagunya indah, basicnya sendiri nggak indah. Semoga sampai ininya pesannya. Insya Allah sampai, karena ya liriknya juga saya berusaha sederhana mungkin. Misalnya saya ingin menggambarkan bagaimana Allah itu memberitahu kita tentang ilmu dan sesuatu yang tidak kita ketahui, itu kan ada di ayat itu. Dan di sini kita tulis sangat simpel lah. Saya tulis sini setiap kalam yang Allah berikan, yang nyata dan masih rahasia. Karena ada yang nyata, kita bisa lihat bentuknya segala macam, tapi ada yang kita sama sekali belum pernah lihat, belum pernah kita tahu. Itu yang harus kita baca, kita gali. Allah sudah memberi tanda-tanda. Aduh, jadi nggak enak kayak Ustaz ngomongnya. Tapi ini tafsir yang orang awam ya. Ini tafsir pribadi saya yang awam ini ya, seperti itulah. Jadi apalagi yang nyata dan yang terang dan yang tersembunyi. Jadi yang tertulis sudah jelas ada, yang tidak tertulis, yang terlihat. Jadi semuanya intisarinya saya ngambil dari situ, cuma dengan bahasa yang lebih sederhana lah. Kalau Al-Quran kan bahasanya luar biasa gitu. Jadi kurang lebih apa sih yang harus kita baca? Yang paling sederhana, yang paling gampang itu adalah alam. Alam juga kita harus pelajari, kita baca ada fenomena apa, tanda apa, kita harus pelajari. Membaca di sini kan menggunakan akal pikiran. Kenapa juga harus hati? Ilmu tanpa hati itu kadang-kadang manfaatnya jadi berkurang. Einstein juga pernah ngomong begitu, percuma kalau kita melahirkan sebuah ilmu tapi ilmu itu justru merusak manusia, itu kan nggak baik. Jadi ada ilmu dan hati itu harus selalu berdampingan. Jadi kurang lebih seperti itulah. Nanti pas abis kita buka takziah ya. Bagus loh. Ini maaf ya, saya bukan sok pinter ilmu agama. Saya sangat bodoh sekali terhadap ilmu agama. Tapi apapun yang saya pahami dari satu ayat, dua ayat, tapi berusaha bagaimana selain diinterpretasikan juga mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari. Jadi kalau belajar ya jangan berhenti belajar. Kalau orang zaman dulu ya, kan mereka kan sangat peka sama alam. Itu sebetulnya mereka udah deket banget kan sama Sang Pencipta atau gimana? Ya, Islam juga menyuruh kita harus mencintai alam, harus merawat alam. Apa dia bisa membaca tanda-tanda gitu kan? Kalau orang dulu lebih peka, lebih apa gitu rasanya, bener nggak sih? Itu berdasarkan pengalaman sebetulnya. Misalnya orang-orang zaman dulu ya, itu melihat tiba-tiba air sungai itu panas. Itu tanda bahkan gunung akan meletus. Itu jadi tanda sebelum mengeluarkan asap ya biasanya. Ini apa? Atau kalau ada air bah dari sungai, airnya tiba-tiba menjadi keruh. Itu tanda. Biasanya orang-orang dulu paham.
dia akan menyingkir dulu, menghindari karena akan dapat air bah. Sama kayak di Cina-Cina tuh, kalau binatang udah lari pasti sana ada bahaya. Betul, nah itu Ya itu kan? sebagai tanda. Itu kalau dibaca di cita-cita sama gitu. Nah, yang indikator pertama tuh bukan manusia, tapi biasanya entah binatang, entah apa Ya. gitu ya, alam duluan yang ngasih. Alam lah, jadi belajarlah, pelajari semua. Itu membaca juga kan artinya. Ya, membaca itu bukan letterless, membaca teks, Berarti itu. tapi membaca alam, membaca Iya, semua iya, yang ada. iya. Jadi belajarlah sebetulnya, belajar, mengetahui sehingga bisa hasilnya bisa bermanfaat buat sesama. Bagus. Kata-katanya bagus. Oh, bukan, ayatnya yang bagus. Iya, kata-katanya bagus. Maksudnya Gitu. kata-kata di ayat itu berarti yang bagus Iya. dan akhirnya menerjemahkan dengan baik. Iya, ini cuma terjemahannya aja. Jadi inspirasinya dari Al-Alaq ayat 1-5. Makasih ya. Oke. Karena Kalau gitu, nah kita tinggal minta, bukan menta ya. Saya kebiasaan menta, dari, dia kalau dari, ngomong menta. dari Panjunan, Cirebon. Kalau ngomong menta, bukan minta. Nah, tinggal minta ke teman-teman komennya bagaimana. Kalau suka like, dan kalau nggak suka kasih jempol begini dan kritik kami. Ya. Dan yang belum share lah ke teman-teman yang lain. Dan satu lagi, jangan lupa yang belum subscribe ya. Yeay. Du 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 du.